Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Astikaningsi, NIM 195910-2, akan mempresentasikan dari kelompok 7, yaitu yang berjudul Model Pengembangan Kurikulum di Indonesia pada mata kuliah Telaah Kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Kegiatan pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan memerlukan suatu model yang dijadikan sebagai landasan teoritis untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam pengembangan kurikulum, banyak model-model yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikannya, serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut serta model konsep pendidikan mana yang digunakan. Berikut model pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum tahun 1964. Kurikulum ini bersifat tradisional, yaitu pendidikan dan pengajaran dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada siswa dengan ciri khusus, yakni yang pertama, tujuan pembelajaran hanya memberi bekal kepada siswa agar mampu melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Yang kedua, pembelajaran hanya menekankan penguasaan materi saja. Yang ketiga, pola pembelajaran satu arah, guru aktif, siswa pasif. Organisasi kurikulumnya bervariasi, khusus untuk sekolah, kejuruan antara teori dan praktik dipisahkan. Mata pelajaran PAI masuk ke dalam pelajaran budi pekerti. Yang kedua, ada kurikulum tahun 1968. Mata pelajaran PAI yang awalnya masuk dalam pelajaran budi pekerti pada tahun 1968 resmi menjadi mata pelajaran sendiri, yakni mata pelajaran PAI karena PKI dibubarkan, sehingga lebih mengarah kepada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu kurikulum tahun 1975. Adanya kurikulum yang mengajarkan bahwa pembelajaran harus memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar, di mana tempat pembelajaran dilaksanakan. Kurikulum 1975 mulai mengenal PPSI, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang keempat yaitu ada kurikulum tahun 1984. Pola pengembangan kurikulum ini yaitu pola pembelajaran dua arah, yakni siswa ikut aktif dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Kurikulum 1984 mengenal adanya sistem semester untuk jenjang SMP dan SMA, sedangkan SD catur wulan cawu. Yang kelima yaitu kurikulum tahun 1994. Adapun pengembangan kurikulum pada tahun 1944 yaitu yang pertama, adanya penerapan pemuatan lokal. Yang kedua, konsep link and match, yaitu terkait dan kesepadanan antara pendidik dengan dunia kerja. Yang terakhir yaitu peningkatan wajib belajar yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun. Yang keenam yaitu ada kurikulum tahun 1999, yaitu karena adanya era reformasi, maka kurikulum 1999 disebut kurikulum suplemen, yaitu adanya pelajaran yang bisa tetap diajarkan dan ada yang tidak, yakni pelajaran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Yang ketujuh ada kurikulum tahun 2004, kurikulum berbasis kompetensi atau disebut KBK.
Ciri khusus KBK yaitu, yang pertama, lebih mengutamakan kemampuan, yang kedua, menekankan bantuan alat, yang ketiga, evaluasi lebih menekankan kepada kemampuan atau percepatan masing-masing siswa, yang terakhir yaitu berbasis kinerja, lebih menekankan kinerja. Yang kedelapan yaitu ada kurikulum tahun 2006 atau 2007. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering kita sebut KTSP. KTSP memberikan kebebasan pada masing-masing sekolah. KTSP memberikan kebebasan atau otonomi pada tingkat sekolah. Artinya, kepada sekolah dan guru memiliki kekuasaan dalam pengembangan kurikulum secara tepat dan proporsional. Yang terakhir yaitu kurikulum 2013 yang sudah pernah kita rasakan pada saat ini dan masih dijalankan sampai saat ini, yaitu kurikulum 2013 mencoba mengurangi beban guru secara administratif yang kemudian guru hanya akan terfokus pada proses pembelajaran. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua yaitu sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajarkan di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.